Adventure dari akhir tahun ini mungkin bakal banyak banget dihiasi dalam sebuah film spesial liburan untuk kalian tonton di rumah, dan tentu list rekomendasi yang bakal gue bagikan di sini juga adalah film Adventure yang kemarin udah tayang dan siap untuk kalian tonton. Well, mungkin gak sebanyak yang tayang pada pertengahan tahun 2021 kemarin, tapi tentu masih punya cerita keseruan yang bikin kalian terhibur. Disclaimer juga, yang gue bakal bagikan atau rekomendasikan filmnya ini memang pure dari adventure-nya aja ya. So, welcome back again with me di sini, atau lebih tepatnya di channel Next Cinema ini, yang bakal ada dalam rekomendasi adventure yang tayang di 4 bulan sebelum akhir tahun ini. Untuk kalian, terkhusus buat para pecinta film yang belum pencet tombol subscribe-nya, kalian bisa pencet dulu ya. Dan sekalian juga aktifin notifikasinya untuk mendapatkan sebuah rekomendasi film terbaru yang akan datang. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai list filmnya. Ini adalah sebuah film yang menjadi part pertama dari sebuah remake film yang sangat terkenal pada masanya dulu. Dan sekarang dengan adanya teknologi canggih, adventure-nya itu bisa lebih terasa lagi kepada para penontonnya. Dune sendiri berkisah pada seorang pemuda cerdas dan berbakat yang lahir dalam sebuah takdir besar dengan harus bisa menyelamatkan dunia yang dikuasai oleh para makhluk lain yang di luar dari pemahamannya itu. Sebagian banyak yang bilang bahwa film ini punya jalan cerita yang bikin para penontonnya cukup ngantuk dan juga punya cerita yang cukup membingungkan gitu. Gue nggak akan menyangkal statement itu dan memang benar adanya kok. Tapi yang bakal gue tekankan di sini adalah ini masih dalam tahap part satunya ya, yang memang bisa dibilang bakal menjadi base dari cerita main arc-nya itu. Semua itu adalah ide cemerlang dari sang sutradara Denis Villeneuve yang memang bawa kita tahu dengan film-film alur lambatnya yang sering ia buat seperti Blade Runner 2049, Sicario, maupun Arrival. Jadi bisa dibilang udah nggak aneh lah ya jika Denis menerapkan ciri khasnya itu di dalam film ini. Lalu ada Timothée Chalamet yang kita kenal dengan film-film sad boy-nya ya kan, bakal menjadi main lead aktornya dengan karakter yang mungkin bisa gue bilang masih nggak beda jauh dengan yang ia mainkan di film-film lainnya. Dune sendiri tayang perdana pada 22 Oktober tahun 2021 dan juga telah dirating tinggi oleh IMDb sebesar 8,0 serta juga dengan devote lebih dari 395.000 pengguna akun dengan mendapatkan label PG-13. Nah, ini mungkin bakal kental banget dengan film adventure-nya ya, yang memang beberapa waktu kebelakangan ini film adventure selalu didominasi dengan genre action dan juga fantasi. Well, film ini tentu bakal beda dari yang itu. Finch menceritakan tentang kisah seorang pria bernama Finch yang merupakan insinyur robot dari tempatnya ia bekerja. Finch sendiri menjadi salah satu orang yang selamat dari bencana badai sinar matahari yang juga sangat panas. Ia tentu selamat namun tidak dengan penyakitnya. Akhirnya, Finch harus bisa bertahan hidup dengan seekor anjing bernama Goodyear dan membuat robot untuk penggantinya itu yang diberi nama Jeff. Well, di antara list ini mungkin gue lebih prefer ke film yang satu ini ya. Apalagi dengan menggunakan sebuah tema dari dunia pasca apokaliptik, film ini sungguh bisa mengeksplor semua keindahan adventure yang juga menarik. Rumah produksi dari belakang layar ini juga bisa dibilang bukan main ya, Apple Filmman atau Apple TV, dan juga telah diselesaikan dengan baik oleh sang sutradara Miguel Sapochnik yang namanya ini mungkin terasa agak asing di telinga kalian gitu ya. And by the way, dia ini adalah salah satu yang mendirektor serial televisi terkenal yakni Game of Thrones. Jadi nggak usah diraguin lagi ya sama film yang digarapnya ini. Yang uniknya lagi di sini bakal cuma menggandeng nama Tom Hanks sebagai main lead aktor yang berperan sangat-sangat keren abis men. Gila, akhirnya filmnya dapet juga gitu setelah di beberapa film sebelumnya cuma agak sedikit mengecewakan ya. Overall film ini sangat rekomen buat kalian tonton dan juga yang belum nonton bisa kalian nikmati di streaming Apple Plus tentunya ya. Finch ini telah tayang perdana pada 5 November tahun 2021 serta menjadi sebuah film pure adventure terbaik di tahun ini dengan rating 6,9 dengan devote 55.000 lebih pengguna akun dengan mendapatkan label PG-13. Film ini baru banget tayang di bioskop pekan lalu dan tentu mendapatkan banyak sentimen positif dari para penontonnya, mau itu dari para pecinta film Ghostbuster ataupun yang cuma suka dengan adventure-nya aja.
Ghostbusters Afterlife menceritakan tentang seorang ibu tunggal dan dua anaknya yang setelah tiba di sebuah kota kecil, mereka mulai menemukan sebuah cerita menarik dari sang penumpas hantu yang asli dan misteri dari warisan rahasia yang ditinggalkan oleh kakek dari mereka. Seperti yang gue bilang di awal, film ini sendiri baru aja tayang di bioskop beberapa pekan lalu dan sekarang mungkin masih diputar di beberapa kota gitu ya. Menurut gue ceritanya ini menarik dan mungkin gak akan seperti yang kalian bayangkan sebelumnya. Bisa gue bilang ini bakal lebih fresh tapi dengan sentuhan nostalgia yang terasa pada film pendahulunya itu. Itu semua berdasarkan dari arahan dan ide dari Jason Reitman yang membuat film ini menjadi punya sebuah cerita yang fresh tapi masih ramah untuk para penggemar film Ghostbusters. Ghostbusters Afterlife tayang perdana pada 22 Oktober tahun 2021 serta mendapatkan sentimen positif dari para fansnya yang terbukti di rating 7,6 dan di vote lebih dari 45.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Kali ini ada dari film adventure yang juga bakal berada dalam suasana Natal akhir tahun dengan penuh petualangan yang seru dan juga semakin menegangkan lagi dengan adanya beberapa hal ajaib yang juga keren. A Boy Called Christmas berlatar pada suasana hari Natal yang berawal dari seorang anak lelaki bernama Nicholas yang sedang berusaha mencari sang ayah di tengah petualangan luar biasa dari desa para peri Elfhelm. Film dengan suasana Natal ini mungkin bakal cocok buat kalian tonton di akhir tahun 2021 ini. Apalagi di dalam filmnya sendiri tersimpan banyak keseruan yang menarik dan cocok banget buat ditonton oleh anak-anak gitu. Director yang menggarap film ini yaitu Gil Kenan memang terkenal dengan gaya filmnya yang menegangkan dan juga penuh petualangan yang seru. Tentunya ciri khasnya itu semua bisa kalian nikmati di dalam film ini. By the way, buat kalian yang belum sempat nonton ini, langsung aja tonton filmnya di layanan streaming Netflix ya. A Boy Called Christmas tayang perdana pada 24 November tahun 2021 dan bakal mendapatkan rating standar dalam film adventure kali ini yakni 6,8 serta di vote lebih dari 12.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Masih dalam sebuah tayangan hiburan lagi dari Netflix yang tentu aja juga punya cerita menarik dengan beberapa kisah yang unik yang dihadirkan dengan penuh intrik serta juga cocok banget buat kalian tonton di akhir tahun ini. A Castle of Christmas mengisahkan tentang seorang penulis buku terkenal melakukan sebuah perjalanan jauh ke Skotlandia untuk menghindari sebuah skandal di dalam hidupnya itu. Dia pergi ke Scotland dan menemukan sebuah kastil unik dan kemudian jatuh cinta dengan kisahnya itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk tinggal di dalam kastil itu, tapi dia harus berhadapan dengan bangsawan pemarah yang juga menjadi pemilik dari kastil tersebut. Mungkin bisa dibilang film ini adalah film yang paling umum untuk ditonton pas lagi akhir tahun kayak gini. Dengan penuh cerita yang menarik, film ini bakal menyajikan sebuah petualangan keluarga yang juga seru. Walaupun gak akan kental dengan petualangannya, tapi kalian juga bakal dibikin tercengang dengan suasana dari negara Skotlandia dan menariknya tentang kastil tersebut. Hasil chemistry yang sangat bikin kalian terhibur dari aktris senior Brooke Shields dan juga aktor senior Cary Elwes, menurut gua sangat bisa banget menggait para penontonnya ya, termasuk gua sendiri yang memang sangat suka dengan romantis komedi dan sedikit petualangan yang juga menghibur. A Castle of Christmas tayang perdana pada 26 November tahun 2021 serta juga bakal di-rating rata-rata oleh IMDb dengan sebesar 5,5 dengan juga bakal di-vote lebih dari 9.000 pengguna akun dengan mendapatkan label PG. So segitu aja rekomendasi film adventure terbaru di akhir tahun ini. Seperti yang gue bilang, akhir tahun ini mungkin buat genre adventure nggak ada yang spesial dan terkesan cukup so-so lah ya. Sekali lagi disclaimer on kalau list film ini memang pure film adventure. Jika 70% isi dari filmnya mengarah ke dalam action, kemungkinan besar gue nggak bakal masukin di list ini. Dan bakal gue masukin di film action terbaru yang bakal gue upload besok. Seperti biasa, gue selalu mengingatkan buat kalian yang lagi cari film seru, jangan lupa untuk subscribe, like videonya, dan share ke teman sesama pecinta film di medsos kalian. Oke, terima kasih yang udah nonton nyampe akhir video ini. Gue Rio undur diri, see you in the next film.